البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Syarihiyat karya Asy-Syaikh Abdul Khalid Asbahullah, setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin terakhir kita baca, itu seputar sifat mandi janabah. Tafadhal barakallahu fikum. Abdurrahman. Ya, tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Abdul Aziz. Tawa, tafadhal. Ibrahim. Hafana. Naam, tafadhal Ustaz. Naam barakallahu fikum. Tafadhal Ihsan. Thumma yufriqu bi yaminihi fayaghsilu farja. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal.
فيغسل وجهه يتوضأ ويصلي الصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه على سائر ثم يدخل أصابعه فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. أيوة نعم تفضل. Apa? Hatta Na'am barakallahu fikum tafadhal. Apa? Fayudkhilu apa? Antum udah hafal belum? Ya, bismillah. Sahiri. Naam, tafadhal. Ala ra'sihi ayo na'am tafadhal belum hafal apa? Summa ya'khudhu
Ra'a summa hatta idza ra'a berarti hatta idza ra'a an hafana ala ra'sihi Awa, afadha ala Awa, antum, fadlum. Na'am barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Kata beliau di sini, qala al-mu'allifu asbahullah al-haidu mani'un minas shalah. Haid itu adalah penghalang daripada salat. Namun haid ini khusus untuk wanita saja. Termasuk tanda dewasanya seorang wanita adalah keluar darah haid. Sudah kita lewati globalnya di dalam pembahasan kita terhadap fikih, yaitu kitab Thaharah ya. Bahwasanya haid itu adalah darah yang kental, hitam, baunya tidak sedap, keluar rutinitas, biasanya normalnya dikenal dengan darah bulanan. Nah, sebulan sekali. Sekali itu maksudnya sekali keluar, normalnya 1 pekan. Itu namanya darah haid. Nah, barakallahu fikum, ciri-cirinya biar antum bisa bedakan dengan darah istihadhah. Ciri-cirinya barakallahu fikum, kalau darah haid itu kental, hitam, baunya tidak sedap. Baunya enggak enak lah baunya ya. Nah, barakallahu fikum, dan ketika keluar, nah barakallahu fikum, biasanya gumpalan-gumpalan. Paham ya? Nah, ada juga yang tidak seperti itu, cuman seringnya. Adapun darah istihadhah itu darah segar. Darah segar yang keluar dari wanita, sebabnya karena apa? Adanya luka yang terjadi pada dinding rahim. Paham ya? Adapun darah apa satunya lagi? Nifas, itu adalah darah yang keluar, nah barakallahu fikum, beriringan dengan apa? Persalinan. Setelah persalinan atau ketika nah barakallahu fikum beriringan dengan persalinan itu keluar. Itu namanya darah apa? Nifas. Yang najis nifas dan apa? Haid. Ya kan? Adapun istihadhah tidak najis, tetap salat, tetap puasa. Nah, sekarang penghalang salat, otomatis penghalang puasa apa? Darah apa? Haid. Bedakan. Jadi darah yang keluar dari wanita ada 3, haid, nifas, istihadhah. Darah yang menghalang-halangi untuk salat dan puasa, darah apa dan apa, Iqbal? Haid dan nifas. Adapun darah istihadhah, dia meninggalkan salat atau tetap salat? Tetap salat. Puasa boleh enggak? Boleh juga. Bedakan insyaallah ya, bisa bedakan insyaallah. Irsyad mafhum? Ayo na'am. Kita lanjutkan. Al-haidu mani'un minas shalah. Haid itu adalah penghalang dari salat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Ingat enggak? Sudah terulang-ulang ini, siapa? Antum? Ayo, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kalau belum tercatat, masukkan dalam daftar antum yang catatan nama-nama para sahabat punya kan? Masukkan sana. Abu Hurairah siapa? Abu Sa'id Al-Khudri siapa? Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari siapa? Itu penting, nanti ketika tanya langsung buka ketemu. Abu Dar Al-Ghifari siapa? Paham ya? Nah, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau adalah sahabat yang mulia, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau adalah sahabiyun jalil. Apakah beliau termasuk riwayat hadisnya banyak?
Na'am. Termasuk yang meriwayatkan hadis yang paling banyak di antaranya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Pantunnya sudah terulang-ulang. Antum hafal pantunnya enggak antum? Hafal belum? Coba bismillah. Na'am, ahsanta barakallahu fikum. Pantunnya terulang-ulang ya, sudah terulang-ulang berkali-kali, mudah sekali dihafal. Penyebutan segenap para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yani Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Mudah kan? Dihafal nanti ya. Itu penyebutan mengenai para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Abu Hurairah jelas nomor 1 Abu Hurairah. Paham ya? Karena beliau hafalnya sangat kuat, mulazamahnya beliau dan Rasulullah yang paling banyak juga. Paham ya? Dalam artian penghafal hadis. Walaupun beliau enggak nyatat tapi masyaallah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri masuk dalam apa? Al-muktsiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri ini. Kal Khudri maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Jabir bin Abdullah, kemudian apa? Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah. Masyaallah ya. Jadi para sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak itu enggak semuanya. Orang-orangnya sudah sebutan para ulama, di antaranya tadi itu Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian apa? Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah, ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Kita lihat, An Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa tadi namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu hafal ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah apabila seorang wanita itu haid, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Qulna bala. Mereka pun menjawab, tentu, iya. Paham ya? Pertanyaan pakai alaisa, jawabnya bala, bukan na'am atau wala. Paham ya? Kalau antum jawab na'am keliru, tapi bala. Bala jawabannya seperti itu. Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum? Bukankah apabila seorang wanita itu haid, maka dia tidak boleh puasa, tidak pula salat? Qulna bala. Mereka mengatakan tentu. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Maka itulah yang termasuk apa? Kurangnya agama. Paham ya? Kurangnya agama wanita di situ. Karena meninggalkan salat, meninggalkan puasa. Kapan itu? Ketika haid dan nifas. Paham ya? Jadi jangan sampai tersinggung ya. Perempuan enggak boleh tersinggung karena ini nas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang Rasulullah mengatakan, aku tidaklah melihat kepada para wanita melainkan apa mereka itu? Melainkan mereka itu kurang akalnya, kurang agamanya. Paham ya? Naqsul aql wad din, kurang akal, kurang agama. Wah, kok perempuan diejek-ejek, diremehkan? Kita enggak meremehkan, memang hakikatnya seperti itu. Perempuan itu kenapa dikatakan naqsul aql, kurang akal? Dikarenakan lelaki sudah berbuat baik seumur hidupnya bersama wanita tadi itu. Begitu lelaki suami berbuat kesalahan sekali saja, langsung perempuan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Sekali aja perempuan kekeliruan, bayangkan. Nah, jadi selama dia menikah sampai sekali berbuat kesalahan tadi itu enggak dihitung, udah enggak dianggap kebaikan yang selama ini dia curahkan, ngasih nafkah, sepekan sudah dikasih 5 juta, paham ya? Nah, itu enggak dianggap semuanya. Sekali berbuat kesalahan langsung, kamu enggak pernah berbuat kebaikan, kamu enggak pernah ngasih nafkah, bayangkan. Itu namanya apa? Naqsul aql. Disebutkan para ulama, ditafsirkan dengan hadis yang lain apa? Wa takfurnal ashir. Para wanita itu takfurnal ashir. Takfurna al-ashir maksudnya apa? Durhaka kepada suami seringnya. Paham ya? Disuruh nyetrikakan baju enggak mau. Suruh bikin kopi merengut. Paham ya? Suruh apa? Nyucikan baju banyak alasan, itu enggak bagus.
Jadi kalau mencari pasangan dari kalangan wanita, carilah wanita yang salehah. Seorang wanita dikatakan salehah kalau taat dengan suaminya. Nah, barakallahu fiikum, belum disuruh sudah apa? Gerak sendiri. Paham ya? Nah, belum disuruh bikinkan kopi sudah siap. Seperti itu ya. Nah, belum disuruh nyetrikakan baju, ternyata baju sudah setrikakan. Paham ya? Belum disuruh nyuci, dah nyuci sendiri. Maksudnya bagaimana? Ketaatan seorang wanita kepada suami itu sangat besar. Harus. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Artinya apa? Kalau seandainya aku memerintahkan orang lain untuk sujud pada orang lain, niscaya apa? La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Aku perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Karena hak suami itu besar. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika mendengar hadis seperti ini, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Wah, kok Rasulullah kok bilang perempuan itu kurang agamanya ya? Kok kurang akalnya ya? Memang seperti itu keadaannya. Hukum asalnya perempuan itu kurang agamanya, kurang akalnya. Kurang agamanya kenapa? Tidak sholat ketika haid dan nifas. Berkurang enggak? Berkurang. Kurang akalnya kenapa kurang akalnya? Disebutkan tafsirannya itu kurang akalnya karena apa? Karena nah, barakallahu fikum, kebaikan yang diberikan oleh suami selama hidup bersama istri tadi itu, ketika suami berbuat kekeliruan sekali saja langsung dianggap apa? Dianggap enggak pernah berbuat selama-lamanya. Bayangkan itu. Nah, mara'aitu khairan mink. Ma ra'aitu khairan qat katanya. Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Bayangkan, padahal cuma sekali berbuat kesalahan. Seperti itu. Takfurul ashir, sukanya apa? Maksiat kepada suami. Tentunya ini kembali kepada para wanita yang tidak salehah ya. Para wanita yang tidak salehah, para wanita yang jauh dari agama, yang mereka tidak mengenal sunniyah salafiyah, seperti itu keadaannya. Adapun para wanita ahlus sunnati wal jamaah, sunniyah salafiyah, tentunya insyaallah biidznillah enggak seperti itu keadaannya. Paham ya? Taat dengan suaminya. Kalaupun keluar izin dengan suaminya. Kalau jarak safar harus ada yang menemaninya dari kalangan mahramnya, tidak keluyuran sendiri, paham ya? Tidak apa? Pamer perhiasan, ketika keluar tidak pakai wangi-wangian. Itu wanita yang salehah. Wanita yang salehah itu tipe yang bagaimana? Tipe yang sangat luar biasa. Disebutkan sebagai apa? Sebaik-baik perhiasan dunia. Emas kalah, perak kalah, tembaga kalah, kuningan kalah. Paham ya? Nah, lantas bagaimana? Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadisnya siapa itu? Rawahu Muslimun. Dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah SAW? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Bayangkan. Perhiasan dunia bukan emas wala perak wala syai'. Perempuan yang salihah itu termasuk apa? Perhiasan dunia yang paling baik. Sampai-sampai para ulama ada yang menafsirkan ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini hasanah. Hasanah itu adalah zaujah salihah, perempuan yang salihah. Paham ya? Istri yang salihah. Paham ya? Di akhirat hasanah, surga yang dia minta. Bidadari surga. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi ini pembahasan yang kita bahas sekarang ini adalah mengenai haid itu adalah penghalang daripada sholat. Orang kalau haid, perempuan kalau haid enggak boleh sholat, enggak boleh apa? Puasa. Lah kalau laki-laki bagaimana, Hasan? Boleh enggak puasa? Kalau laki-laki haid boleh enggak puasa? Boleh? Jawabnya gitu. Kalau kalau laki-laki enggak ada yang haid, caranya gitu. Laki-laki enggak ada yang haid. Haid ini khusus perempuan saja. Paham ya? Jadi kalau laki-laki ya tetap apa? Melaksanakan sholat dan kewajibannya. Karena enggak ada laki-laki yang haid. Kalau perempuan memang ini termasuk apa? Termasuk bukti nuqsanuddin, yaitu kurangnya agama. Kurang agamanya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Muttafaqun alaih, hadisnya ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Itu hadis muttafaqun alaih. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Al-ashir az-zauj. Al-ashir itu maknanya az-zauj, suami. Jadi kalau antum jumpai dalam hadis wa takfurnal ashir,
Dan kalian wahai para wanita takfurnal ashir, durhaka kepada ashir. Siapa ashir itu? Suami. Karena banyak perempuan-perempuan awam yang jauh dari ilmu, yang jauh dari agama yang benar, mereka apa? Mereka durhaka kepada suaminya. Disuruh suaminya nolak, bangkang, bantah, keluar keluyuran sendirian, pakai wangi-wangian, pakai apa? Nah, barakallahu fikum, perhiasan ditampakkan, ngeyel dengan suaminya, seperti itu biasanya. Paham ya? Sehingga banyak sekali ya kejadian-kejadian yang tidak bagus. Istri malah digoncengkan laki-laki lain. Paham ya? Istri malah apa? Berduaan dengan laki-laki lain. Perselingkuhan terjadi. Sebabnya apa? Karena perempuan yang tidak tahu agama tadi itu, nah barakallahu fikum, telah berdurhaka kepada suaminya. Hati-hati ya. Yang kedua, al-usrah suhbah. Nah, ini usrah suhbah itu maksudnya adalah istri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, Allah Subhanahu wa taala disucikan daripada apa? Suhbah itu istri. Allah taala tidak punya istri. Tidak punya kekasih, pasangan maksudnya ya. Nah, seperti itu. Intaha an-nihayah. Ini penjelasan dari kitab An-Nihayah. An-Nihayah karya siapa? Ihsan. An-Nihayah karya siapa? Ayo. Karya siapa? Ibnu Katsir. Ibnu Al-Athir. Pakai hamzah atau kaf? Ayo, jangan tertukar. An-Nihayah Ibnu Al-Athir. Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Itu bedakan itu ya. Mirip, memang mirip tapi beda. Ayo, na'am. Yakhruju minal mar'ah salatatu dima. Yakhruju minal mar'ah salatatu dima'in. Keluar dari wanita itu 3 darah. Perhatikan 3 darah ini. Kita walaupun laki-laki membahas seperti ini enggak masalah. Imam Nawawi, imam atau bukan? Imam. Beliau seorang imam ahlu fikih. Paham ya? Beliau belum sempat menikah ketika apa? Meninggal dunia beliau, tapi masalah perempuan, bahas masalah fikih perempuan seperti ini enggak usah nanya sudah. Faham betul Imam Nawawi ya? Jadi enggak ada aibnya, enggak ada cacatnya laki-laki mempelajari ilmu seputar haid, nifas, istihadah. Kenapa kok enggak ada cacatnya? Kenapa enggak ada tidak ada jeleknya? Karena suatu ketika pasti kita punya perempuan gitu loh. Ya enggak Husain? Naam, pasti punya perempuan. Ada di sana ibu kita, ada di sana istri kita, ada di sana anak perempuan kita. Perempuan bukan mereka? Perempuan, sehingga tahu hukumnya. Mempelajari ilmu seperti ini bukan wah malu-maluin Ustaz, ana malu sekali Ustaz. Belajar masalah haid, nifas, istihadah, haid, nifas, istihadah. Kenapa? Kita kan laki-laki Ustaz. Jangan seperti itu. Laki-laki pun mempelajari seperti ini secara global penting. Karena enggak setiap orang tahu. Paham ya? Enggak setiap orang tahu. Kita mungkin punya adik perempuan, kakak perempuan, punya ibu, ya enggak? Sehingga yang tidak tahu hukumnya jadi tahu. Paham ya? Jadi enggak ada aibnya ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kalau bahas masalah fikih enggak usah nanya sudah. Sampai-sampai orang hizbiyun, ahlu bid'ah wad dhalal itu menjuluki beliau dengan julukan sangat jelek sekali. Beliau digelari dengan ulama haid dan nifas. Allahul musta'an. Mengejek beliau. Syekh Ibnu Utsaimin itu adalah ulama haid dan nifas, taunya cuma masalah haid, masalah nifas saja. Tuduhan yang tidak benar. Beliau ya barakallahu fikum rahimahullah, selain ilmu fikih yang beliau kuasai, ilmu apa lagi? Banyak sekali, ilmu lughah, bahasa Arab enggak usah nanya. Beliau punya syarah apa? Syarah Jurmiyah. Punya syarah yang lebih tebal lagi, syarah Alfiyah bin Malik. Masalah mustalah, punya enggak beliau syarah Baiquniyah? Punya. Paham ya? Masalah fikih, usul fikih punya. Al-usul min usul, ya enggak? Nah, kemudian masalah qawaidul fikih, qawaidul fiqhiyah ada juga. Ya kan? Bahkan beliau ngarang pantun, ya kan, mandhumah usul fikih wa qawaidih. Jadi orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal hizbiyun, mereka itu ngajak-ngajak Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini taunya cuma haid dan nifas saja. Kita katakan kadzdzab, pendusta mereka ya. Namallahul musta'an. Itulah keadaan orang-orang hizbiyun, ahlu bid'ah wad dhalal, terutama orang haddadiyun, kelompok yang menisbahkan kepada Mahmud Al-Haddad. Pemimpinnya Mahmud Al-Haddad itu sangat keras mereka kritikannya kepada para ulama Ahlus Sunnah. Jadi para ulama Ahlus Sunnah ketika menjelaskan manhaj yang benar, akidah yang sahihah, barakallahu fikum, jarh wa ta'dil, mereka enggak terima.
Akhirnya menjuluki dengan julukan-julukan yang tidak pantas. Allahul musta'an. Kembali pada pembahasan kita, bahwasanya darah wanita yang keluar dari wanita ada 3. Pertama, damul haid, adalah darah haid. Apa itu? Wa huwa jarayani damil mar'ah fi awqatin ma'lumah yunakhihi rahim al-mar'ah ba'da bulughiha. Intaha syarh Muslim, masyaallah. Perhatikan baik-baik ini biar tahu. Darah haid itu adalah wa huwa jarayani damil mar'ah, yaitu mengalirnya darah wanita fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang sudah tertentu. Paham ya? Di waktu-waktu yang tertentu. Jadi ngalirnya darah tersebut enggak sembarangan, di waktu-waktu yang tertentu. Dikenal dengan apa tadi? Nah, barakallahu fikum, darah bulanan, karena seringnya sebulan sekali. Sebulan sekali itu maksudnya sebulan sekali itu 1 pekan. Paham ya? Itu udah ma'ruf itu. Apa tadi yurkhihi rahim mar'ah? Yaitu yurkhihi itu maknanya adalah melenturkan rahimnya seorang wanita setelah dewasa. Berarti menunjukkan apa? Tanda dewasanya wanita adalah haid. Paham ya? Tahu kan, akhirnya kita punya adik perempuan, punya kakak perempuan misalkan, berarti udah haid, tandanya dewasa. Itu termasuk tanda yang paling besar untuk wanita ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan lihat umurnya, karena orang-orang Arab ya, wanita Arab itu terkadang 9, 10, 11 sudah dewasa. Umurnya padahal masih kecil kan? Kalau di Indonesia kan kadang 14, 15, 13. Jadi jangan lihat umurnya. Ini tandanya di antaranya. Keluarnya darah apa? Haid. Nah, kita lihat yang kedua, damun nifas, darah nifas. Wa huwa an-nifasu huwa dam al-kharij aqibul wiladah. Aqibul wiladah artinya apa? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah persalinan. Ada yang mengatakan juga apa? Darah yang keluar ketika beriringan dengan persalinan. Persalinan itu melahirkan. Wiladah itu kan persalinan, melahirkan. Paham ya? Nah, darah yang keluar ketika proses melahirkan itu masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori damun nifas. Tapi ingat ya, para ulama telah menyebutkan catatannya apa? Kalau keguguran dalam keadaan yang keluar tersebut adalah apa? Sudah berbentuk manusia, paham ya? Maka diikutkan apa? Darah nifas. Paham belum? Nah, kan sudah kita lewati 40 hari pertama, 40 hari berikutnya, 40 hari berikutnya. Totalnya berapa hari? 120 hari kan? Ya enggak? 120 hari itu. Nah, barakallahu fiikum. Berapa bulan Husain? 3 bulan atau 4 bulan? 4 bulan. Nah, ketika sudah 4 bulan, biasanya normalnya sudah berbentuk manusia. Nah, ketika keguguran di usia 4 bulan ke atas, itu dihukumi darah apa? Nifas. Itu pendapat yang sahih. Tapi kalau kegugurannya di bawah 4 bulan, belum berbentuk, masih gumpalan darah atau gumpalan daging yang belum berbentuk manusia, belum ada wujudnya lah, itu apa? Dikatakan darahnya darah istihadah. Faham maksudnya? Jadi untuk masalah keguguran, nah barakallahu fikum, dilihat apa? Dilihat sudah berbentuk atau belum. Seringnya ketika sudah usia 4 bulan itu mulai berbentuk. Paham ya kan? 40 hari pertama gumpalan air mani. 40 hari berikutnya gumpalan darah. 40 hari berikutnya sudah menjadi apa? Daging. Paham ya? Berbentuk. Ditiupkan roh di situ. Dicatat ajalnya, kapan matinya, kapan meninggalnya, rezekinya. Kemudian dia orang yang baik, orang sengsara atau orang bahagia, tercatat semua di situ. Paham ya? Kesimpulannya di sini maksudnya, darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah persalinan, atau darah yang keluar ketika beriringan dengan persalinan, yaitu melahirkan. Paham ya? Itu darah nifas. Darah nifas itu normalnya berapa hari kemarin, Abdullah? Normalnya 40 hari, tapi bukan pembatasan. Ada juga yang kurang 40 hari sudah suci, ada juga yang lebih dari 40 hari baru suci. Mahum. Jadi apa patokannya kemarin berarti? Al-ibrah la bi ayyam walakin bil inqa. Ya kan kemarin? Al-ibrah patokannya itu la bil ayyam, tidak dengan hari-hari. Paham ya? Tapi dengan apa? Tapi dengan inqa itu suci. Bil inqa. Apa ya? Dia kata anqa yungki inqaan. Jadi suci. Jadi patokan suci itu bukan masalah harinya ya. Terkadang orang haid ada satu pekan.
baru suci. Ada juga 3 hari, ada juga 4 hari. Paham ya? Jadi yang jadikan patokan tadi apa tadi? Inqa itu suci. Bukan apa? La bi mujarradi al-ayyam al-mahdudah. Bukan semata-mata hari-hari yang ditentukan, tapi dengan suci tadi itu. Berikutnya. Ini tadi mengenai penjelasan nifas, intaha al-ma'bud. Al-ma'bud itu syarah Sunan Abi Dawud. Naam. Kita sorot secara ringkas. Yang ketiga, damun istihadah, darah istihadah. Apa itu? Wa huwa jarayanid dam fi ghairi awanih, yaitu keluarnya darah bukan pada waktunya. Keluarnya darah bukan pada waktunya. Contohnya bagaimana? Keluar darah bukan waktu nifas dan bukan waktu haid, berarti istihadah. Mudah kan dihafal? Darah istihadah tandanya bagaimana? Keluarnya bukan pada waktunya. Kalau waktu haid kan normal, sebulan sekali, berarti darah haid. Ya enggak? Kalau nifas kan jelas, kapan itu? Ketika melahirkan, setelah melahirkan atau ketika beriringan proses melahirkan, ya enggak? Sisanya berarti darah apa? Istihadah, keluar bukan pada waktunya. Mahum soal ini? Mahum? Ayo barakallahu fikum, dipahami baik-baik ya, jangan sampai gagal dalam memahami ini karena ini penting. Intaha syarah Muslim, sudah selesai dalam syarah Muslim. Naam, kata beliau, ajma'al ulama'u 'ala anna al-haidha la yajuzu laha as-shalah fi hari haidiha, masyaallah. Para ulama sepakat bahwasanya perempuan yang haid tidak boleh salat dalam keadaan dia haid. Paham ya? Dia tidak boleh salat dalam keadaan apa? Haid. Lah kapan boleh salatnya? Kalau sudah suci. Nah, jadi kenapa Allah Taala takdirkan perempuan kok haidnya? Kan berkurang amalannya, berkurang pahalanya, atau misalnya kita katakan ada hikmah di balik takdir tersebut. Di antaranya apa? Di antaranya perceraian. Enggak boleh ketika dalam keadaan apa? Haid. Berarti tanda suci haid, tanda. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau fardan wala naflan. Sambungannya dia. Para ulama ijma' sepakat perempuan ketika dalam keadaan haid tidak boleh menegakkan salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Tapi kan mampu Ustaz, anak mampu ini Ustaz. Bagaimana? Anak seorang akhwat, seorang wanita, perempuan mampu untuk salat, puasa pun mampu juga. Haram. Tidak boleh. Ketika puasa Ramadan pun kalau dia haid batalkan puasanya. Paham ya? Salat enggak boleh walaupun dia mampu untuk salat. Puasa enggak boleh walaupun dia mampu untuk puasa. Saat itu ada seorang wanita merasa heran dengan keberadaan para wanita sahabiah. Para wanita apa? Sahabat. Kenapa heran? Perempuan nanya, "Nah, ma balul qaum? Kenapa mereka itu? Taqdis shalah, taqdis shaum, malam taqdis shalah." Paham ya? Semakna itu ya. Kenapa mereka malah mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salatnya? Menggantikan puasa tapi kok enggak menggantikan salatnya? Nah, barakallahu fikum. Apa kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha? Aharuriyatun anti? Apakah kamu punya pemikiran khawarij? Perempuan tadi mengatakan lastu biharuriyah walakinni as'al. Aku bukan perempuan khawarij, tapi aku cuma tanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, barakallahu fikum. Atau Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan kunna nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'i as-shalah. Dulu kami diperintahkan untuk apa? Untuk menggantikan puasa dan tidak diperintahkan untuk menggantikan salat. Paham belum? Jadi untuk perempuan yang haid, kalau meninggalkan puasa, ya nanti kalau puasa Ramadan yang dia tinggalkan, ketika setelah selesai Ramadan ganti puasa yang dia tinggalkan. Salatnya ganti atau tidak, Abdurrahman? Enggak perlu menggantikan. Mahum insyaallah. Ayo barakallahu fikum, perhatikan baik-baik seperti itu. Jadi kesimpulannya penting ya, jangan sampai antum keliru dalam memahami. Berikutnya. Intaha al-Fath Ibnu Rajab. Masyaallah, ketemu lagi faedah ini ya. Ini sudah selesai penukilan dari Al-Fath. Fath apa namanya ini? Fathul Bari. Lah kan selama ini kita ketahui Fathul Bari itu karyanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kok ini Ibnu Rajab ya? Keliru ini. Salah cetak. Nah, bagaimana jawabannya? Ibnu Rajab rahimahullah juga punya. Jangan sampai keliru antum ya. Wah, salah cetak Ustaz. Lah kenapa? Setahu ana itu Al-Fath itu Fathul Bari itu karya Ibnu Hajar loh. Ini kok Ibnu Rajab. Bukan yang salah cetakannya ini. Antumnya gagal paham. Paham ya? Ini benar sudah. Ibnu Rajab Al-Hambali itu punya kitab juga Syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari.
Cuman beliau meninggal dunia sebelum menyempurnakan syarah tersebut. Disempurnakanlah oleh orang yang setelahnya. Paham ya? Adapun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih itu sempurna. Sehingga yang paling dipuji para ulama itu. Bahkan mereka para ulama mengatakan kalau seandainya Fathul Bari punya Ibnu Rajab itu sempurna, niscaya itu yang bagus. Paham ya? Tapi karena enggak sempurna, pujian-pujian mengarah ke mana? Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa kok itu yang bagus? Karena Al-Hafidz Ibnu Rajab ini rahimahullah taala, beliau selamat dari apa? Selamat daripada tahrifat. Paham ya? Masalah asma wa sifat selamat. Tapi kalau Hafidz tidak selamat. Ya enggak? Kalau antum mengecek biar istilahnya enggak ragu, bukan hanya sekedar menuduh atau yang semisalnya. Kalau mengecek antum beli Fathul Bari cetakan Darussalam yang ada tahqiqnya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Dijelaskan nanti kira-kira apa yang kelirunya, yang keliru apa, yang keliru situ. Maksudnya bagaimana? Al-Hafidz Ibn Hajar itu rahmatullah taala beliau tidak selamat daripada apa? Tahrif di dalam masalah asma wa sifat. Paham ya? Dan sebagiannya na'am. Itu. Kita lihat sini berikutnya, wa hukmun nufasa hukmul haid fi jami'i ma yuhram 'alaiha. Dan hukumnya para wanita yang nifas seperti hukum perempuan yang haid pada seluruh perkara yang diharamkan atasnya. Wa yasqut anha, dan seluruh perkara yang digugurkan darinya. La na'lam fi hadza khilafan. Kami tidak mengetahui dalam masalah ini ada perselisihan. Intaha Al-Mughni. Telah selesai dari kitab penukilan dari kitab Mughni. Al-Mughni kitab karya siapa? Abdul Aziz. Intaha Al-Mughni. Sering muncul kan sedikit-sedikit Mughni, sedikit Mughni. Siapa itu? Apa? Nah, barakallahu fikum. Antum Isa Ibnu Qudamah rahimahullah taala, jangan lupa Al-Mughni itu Ibnu Qudamah. Jadi kalau sebut dalam fikih Intahal Mughni langsung ada ke arahnya Ibnu Qudamah rahmatullah alaih. Paham ya? Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaih itu ma'ruf. Mohon salah ya. Kalau Mughni Labib dalam masalah bahasa Arab ada Mughni Labib karya siapa? Abdurrahman Ibnu Hisham Al-Ansari rahmatullah alaih. Karena ada jawab sama-sama Mughni juga, tapi kalau Al-Mughni dalam masalah fikih seperti ini karya siapa tadi? Iqbal Ibnu siapa? Ibnu Qudamah rahmatullah alaih Muwafaquddin. Nah, berarti sudah kita selesaikan hadis ini barakallahu fikum. Ini yang disetorkan pendek, simpel, padat, mudah dihafal. Jadi upayakan yang mampu menghafal ya. Semangat dalam menghafal hadis barakallahu fikum, karena hadis itu apa? Sebagai argumen hujjah setelah Al-Qur'an Al-Karim. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis akan kuat argumennya. Oleh karena itu jangan sampai malas-malasan di dalam menghafal hadis. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.